warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Febrian Viane Mambur. Saya merupakan dosen pada Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, yaitu 14 pertemuan dan 12 kali waktu evaluasi, yakni UTS dan UAS. Adapun ruang lingkup mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang pertama, konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, integrasi nasional. Yang keempat, negara dan konstitusi. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara. Yang keenam, demokrasi dan sejarah demokrasi Indonesia. Dan yang ketujuh, negara hukum dan HAM. Yang kedelapan, geopolitik Indonesia. Yang kesembilan, otonomi daerah. Dan yang 10, geostrategi Indonesia. Dalam mata kuliah ini menggunakan strategi DIE, yang dimana yang pertama adalah delivery. Pada strategi yang pertama ini, saya menggunakan metode ceramah interaktif. Yang kedua itu diskusi kelompok. Yang ketiga itu studi kasus. Yang keempat, problem based learning. Dan kelima merupakan penugasan, esai. Dan yang keenam itu media audiovisual. Strategi yang kedua, interaction atau interaksi. Yang pertama adalah diskusi, dan yang kedua forum online menggunakan Google Zoom Meeting atau WhatsApp Group. Yang ketiga adalah assessment. Dalam penilaian, saya memakai sistem dari Siakat yang mengharuskan dalam penilaian itu tugas 15%, kuis 10%, partisipasi dan kehadiran 15%, UTS 30%, dan UAS 30%. Berikut ini tampilan video mengajar saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Kemana? Sehat? Sehat. Baik, pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6 dengan tema sejarah demokrasi Indonesia. Jadi sebelum saya memulai ini, mungkin saya mau mengetahui tentang pemahaman anak-anak sekalian tentang apa itu demokrasi. Mungkin ada yang tahu tentang apa itu demokrasi? Ya. Demokrasi itu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih dalam pemilu. Baik, kita beri aplaus untuk dia. Jadi tentang demokrasi itu sendiri, itu merupakan tentang kekuasaan itu sebenarnya ada pada tangan rakyat. Di sini saya mau jelaskan kenapa lahirnya demokrasi atau kenapa adanya demokrasi itu. Yang pertama, demokrasi itu terdiri dari 2 kata dari bahasa Yunani. Yang pertama itu dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Secara harfiah diartikan sebagai kekuasaan itu ada pada tangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln,
dia mendefinisikan tentang demokrasi. Demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Jadi yang dimaksudkan dari Abraham Lincoln, pemerintahan itu of the people. Pemerintahan itu berasal dari rakyat. Karena pemerintah, rakyat yang pilih. Jadi pemerintah itu dari rakyat. Kemudian, by the people. Pemerintah itu yang dipilih, harusnya dia menjalankan sesuai dengan amanat rakyat. Apa yang sudah rakyat pilih. Dan yang berikut, for the people. Pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat. Jadi setelah pemerintah itu dipilih oleh rakyat, dia bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu maksud dari demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekarang kita masuk sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi, demokrasi itu lahirnya itu di Yunani, di kota Athena. Awalnya itu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi pada abad ke-5 sebelum Masehi, itu yang terjadi di Yunani. Pada saat itu di Yunani itu bersifat kerajaan. Jadi ketika bersifat kerajaan, yang terjadi dalam kerajaan itu adalah oligarki. Itu yang pertama. Ada yang tahu oligarki itu apa? Oligarki. Bentuk kekuasaan. Jadi oligarki dalam sistem kerajaan itu bersifat oligarki. Itu hanya pada satu kelompok tertentu. Dan di sini, di Yunani, itu ada pada kaum bangsawan. Jadi contoh, kalau kita di sini masih ada kerajaan, masih ada raja. Jadi raja itu tidak dipilih, tapi itu diturunkan. Jadi yang kalau dia punya marga raja, dia punya kesempatan untuk jadi raja. Tapi kalau yang bukan marga raja, jangan pernah berharap untuk jadi raja. Jadi itu sistemnya diturunkan tentang kepemimpinan. Dan yang salah satu menjadi persoalan tentang sistem kekerajaan ini adalah tentang kekuasaan. Yang dimana raja memegang sistem kekuasaan mutlak. Raja sebagai eksekutif, raja sebagai legislatif, raja sebagai yudikatif. Ketika dia pegang semua kekuasaan ini, kekuasaan mutlak, yang terjadi adalah otoriter. Semua adalah kehendak raja. Raja tagih upeti, kamu wajib kasih. Kalau tidak, sanksinya dia akan buat. Raja yang buat, bukan orang lain yang buat. Maka rakyat yang lain itu merasa tertindas oleh persoalan ini. Maka itu, di Yunani dengan adanya kejadian ini, atas ketidakpuasan dari oligarki dan bentuk-bentuk dari tidak adanya demokrasi, maka itu masyarakat membuat satu keputusan. Ada beberapa orang yang membuat. Yang pertama itu Solon. Pada zaman Yunani, dia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di situ ada sebuah perubahan. Dia menghapus perbudakan utang bagi warga menurut pendapatan untuk pemerintah lebih adil. Pada waktu itu, krisis sosial di sini, banyak orang miskin itu yang terjerat utang. Karena dia tidak mampu bayar utang, dia jadi budak. Maka itu Solon memperjuangkan ini. Bahwa semua rakyat harusnya itu sama. Dibeda dengan apa? Paling-paling dengan
penghasilan mungkinkah, atau apa. Tapi di mata yang berkaitan dengan utang ini, harusnya itu tidak harus jadi perbedaan. Dan yang berikut, Clisthenes. Di situ dia, karena tadi ini oligarki, di situ itu kan dia hanya membuat satu kelompok tertentu. Tapi di Clisthenes ini dia bilang kita bagi. Di situ dia membagi 10 kelompok atau 10 desa. Tetapi bukan berdasarkan garis keturunan, tapi dari segi geografis. Karena kalau dari segi keturunan, kita sistem kerajaan. Yang paham sama saja yang akan menindas orang lain. Maka itu dia bagi. Maka dengan hadirnya dua tokoh reformasi ini, adanya demokrasi di Yunani pada waktu itu. Sejarah awalnya. Untuk apa? Mengakhiri kekuasaan raja dan bangsawan. Karena apa? Yang bisa menjadi raja hanya bangsawan, kaum bangsawan. Dan yang tidak pernah tertindas adalah kaum bangsawan. Itu secara garis umum tentang sejarah demokrasi. Sekarang kita masuk pada sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kita pakai demokrasi. Dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, itu ada 4 masa. Ada 4 masa. Masa yang pertama itu adalah masa demokrasi parlementer. Itu sejak 17 Agustus 1945 kita dinyatakan merdeka. Sampai 1959. Ada fakta penting. Fakta penting. Dalam masa demokrasi parlemen, itu kalau presidensial, pemimpin pemerintahan adalah presiden. Tapi ketika masa parlemen, yang menjadi kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Itu yang membedakan. Di sini ada fakta penting, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan pada 18 Agustus 1945. Tapi diganti oleh Konstitusi RIS 1949. Jadi itu hanya rentan beberapa waktu itu diganti. Kemudian tahun 1950 itu diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian yang berikut fakta penting yang kedua adalah pemilu pertama tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Kemudian pemerintahan sering berganti, lebih dari 7 kabinet dalam waktu 9 tahun. Jadi kabinet itu dalam waktu 9 tahun itu 7. Jadi tiap tahunnya itu berapa? Jangan sampai ada 1 tahun pun 2 kabinet. Kemudian di sini pada masa demokrasi parlemen ini dikenal sebagai masa demokrasi yang liberal. Liberal itu artinya bebas, kebebasan. Tetapi kebebasan ini itu tidak stabil. Dia tidak stabil. Seharusnya kan kebebasan itu harus stabil, tapi ini kebebasan tidak stabil. Maka itu menurut pengertian dari demokrasi ini belum mencakup tentang demokrasi yang ideal. Yang kedua, itu demokrasi terpimpin. Itu dimulai dari tahun 1959 sampai 1966. Ciri utama dari masa ini adalah kekuasaan yang terkonsentrasi pada presiden yang pertama. Siapa presiden pertama? Soekarno. Bukan Hatta. Bukan. Kalau Hatta sebagai apa? Jadi kekuasaan pada waktu itu, masa kepemimpinan presiden yang pertama itu Soekarno. Ada beberapa hal atau fakta penting yang terjadi pada masa ini. Yaitu yang pertama,
Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat ada beberapa perubahan. Tadi yang masa yang pertama itu Undang-Undang Dasar kemudian diganti dengan RIS dan diganti lagi. Kemudian pada zaman Presiden Soekarno itu dari yang masa yang terakhir itu tadi kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kita pakai sampai sekarang. Itu masa Soekarno. Kemudian pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan dibentuknya DPR GR. Ada yang tahu DPR GR ini apa? Ada yang tahu? Tidak tahu? DPR GR, GR itu gotong royong pada waktu itu. DPR-nya tetap hanya ditambahkan gotong royong. Kemudian yang berikut itu munculnya pemberontakan dan instabilitas politik termasuk G30 SPKI. Ada yang tahu G30 SPKI apa itu? Apa yang terjadi di 30 September itu? Jadi pada kejadian ini itu sebenarnya ada sebab dan akibat. Kenapa tanggal 1 Oktober itu kita memperingati hari apa? 1 Oktober. Kesaktian di saat tanggal 30 September akhir bulan itu ada terjadi yang dimana tentang falsafah negara itu mau dihancurkan dengan kejadian 30 September. Tapi karena kuatnya Pancasila pada waktu itu, maka itu kita tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi lain. Maka itu dinyatakan 1 Oktober itu dinyatakan sebagai hari kesaktian Pancasila karena itu Pancasila menang terhadap beberapa hasutan yang mau menghancurkan bangsa Indonesia dengan kejadian 30 September ini. Oke, yang berikut kita masuk pada masa demokrasi Pancasila, Orde Baru ini. Ciri utama dari demokrasi ini, demokrasi Pancasila ini, itu pada Orde Baru itu dimulai dengan presiden yang kedua. Siapa presiden yang kedua? Soeharto. Kita bisa lihat dari masa kepemimpinannya ini, dari masa kepemimpinan 1966 sampai 1998. Itu sekian banyak tahun. Dan yang presiden yang memimpin banyak ini hanya presiden yang kedua. Di situ ada ciri utama atau fakta penting dari Orde Baru itu. Itu 1966. Kamu kelahiran tahun berapa? Tahun 2000. Ada yang pernah dengar kejadian apa yang terjadi di tahun 1998? Itu yang tenar pada waktu itu adalah krismon. Harga barang naik. Yang kue dulu 50 naik. Sampai sekarang masih naik, tidak pernah turun. Jadi di situ ada satu masa, yang pertama adalah Soeharto menggantikan Soekarno setelah Super Semar 1966 itu. Jadi itu awal mula kepemimpinan Soeharto. Kemudian yang kedua, pemilu tetap dilaksanakan 6 kali selama Orde Baru. Tetapi hanya didominasi satu partai. Jadi lihat ini, pemilihan dari tahun 1966 sampai 1998 itu hanya Golkar saja yang, maka itu presiden tidak tergoyahkan. Yang berikut itu ada pembatasan partai politik, hanya 3 dulu. Yaitu apa? Golkar, P3 dengan PDI. Itu hanya 3 pada waktu itu. Kemudian dulu
ini berkaitan dengan kebebasan pers dan politik dibatasi. Dulu untuk tentang pers ini itu memang betul-betul dibatasi. Siapa yang berani di zaman Soeharto ada yang mau muat di media. Itu dulu ada terkenal pada waktu itu nama Petrus. Tapi bukan nama apa. Petrus itu adalah penembak misterius. Lu terlalu di media, tiba-tiba hilang. Nah. Dan ada fakta penting di tahun 1998, Soeharto pada akhirnya diganti pada tahun 1998. Itu adanya gerakan reformasi. Karena masyarakat mungkin sudah jenuh dengan masa kepemimpinan yang begitu lama. Dengan tanpa ada berikan kebebasan, maka itu ada membuat suatu reformasi pada tahun 1998 dengan digantinya presiden yang kedua. Berikut itu ada masa reformasi dan demokrasi kontemporer. Itu dari tahun 1998 pas kamu lahir juga dan sampai sekarang. Itu ada beberapa fakta penting. Yang pertama, itu Presiden Soeharto mundur di bulan Mei 1998, diganti dengan Presiden B.J. Habibie. Kemudian adanya pemilu 1999 menjadi pemilu yang paling demokratis pertama setelah Orde Baru. Pemilu demokratis yang pertama. Kemudian di situ ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat. Jadi itu terlaksana di tahun 2004. Kemudian pembatasan masa jabatan presiden. Kita lihat tadi itu di presiden yang kedua itu masa jabatannya itu terlalu lama. Maka itu di amandemen ini dirubah bahwa presiden itu ada masa jabatan. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Kemudian sekurang-kurangnya dia hanya 2 periode. Itu yang diatur. Maka itu kalau amandemen ini dimasukkan kepada presiden kedua, maka beliau seharusnya sudah turun pas kalau 2 periode dan lewat dari 5 tahun. Kalau terpilih. Tapi pada waktu itu hanya berapa? 3 partai dan dinominasi oleh Golkar. Yang berikut, KPU itu dibentuk sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu. Karena pemilihan kita sudah bersifat demokratis dan langsung oleh rakyat, maka itu dibentuklah lembaga ini. Sekarang kita masuk pada kesimpulan dari sejarah demokrasi Indonesia itu. Kesimpulan yang pertama, itu masa demokrasi parlemen itu sudah merupakan demokrasi yang lebih liberal, tetapi tidak stabil pada waktu itu. Kemudian masa demokrasi terpimpin atau masa yang kedua dan masa demokrasi Pancasila Orde Baru itu masih terkesan otoriter dan terpusat di era Soekarno dan Soeharto. Itu masih otoriter. Otoriternya karena satu komando tadi itu, tidak ada pergantian dan lain-lain. Kemudian pada masa reformasi dan demokrasi kontemporer itu yang sampai sekarang itu dia lebih terbuka dan partisipatif sejak reformasi tahun 1998 itu. Ini ada beberapa kesimpulan. Oke? Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya. Mungkin sebut nama, NPM.
PPM 12-22-006. Ini saya akan bertanya tentang mengapa masa demokrasi parlementer sudah liberal namun tidak stabil. Oke, baik. Pertanyaan yang baik ini. Berkaitan dengan masa demokrasi parlemen. Sebenarnya masa demokrasi ini baik. Tetapi dia sudah memberikan kebebasan. Karena persoalan pertama tentang demokrasi adalah tentang kebebasan. Setiap warga negara itu punya kebebasan atau punya hak. Tetapi ini tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Alasan pertama yang tidak stabil itu, tadi itu, kita lihat ke masa ini. Yang pertama, di situ ada beberapa pergantian yang mengakibatkan bahwa demokrasi itu sebenarnya tentang liberal itu tidak stabil. Lihat ini. Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diganti dengan RIS, Konstitusi RIS. Kemudian diganti lagi. Jadi ini masa ini hanya ganti, dan ganti. Tapi tidak memiliki satu aturan khusus atau satu aturan yang bisa mengikat tentang kebebasan itu. Karena saking bebasnya maka itu ini ada terdiri dari pemerintahan sering berganti. Lebih dari 7 kabinet dalam waktu 9 tahun. Lihat ini. Jadi pada masa ini sebenarnya sudah baik. Tetapi tidak stabil hanya karena tadi itu. Tentang peraturan dan lain-lain. Jadi contohnya seperti kita dalam kelas. Contoh dalam kelas. Kalau saya yang otoriter. Kalau saya sebagai dosen yang otoriter. Saya tidak berikan tentang kesempatan kamu, kebebasan kamu untuk bertanya. Saya mengajar, kalau ada yang bertanya berarti nilai 0. Karena saya otoriter, saya mengambil kesempatan sendiri. Tetapi ketika saya mau untuk lebih demokrasi, saya memberikan kamu kesempatan. Tapi tidak dengan satu aturan, maka itu kamu punya kebebasan, itu kamu akan pergunakan. Semua mau omong. Siapa yang mau larang? Karena bebas. Siapa mau dengar siapa. Maka di situ itu merupakan kejadian yang membuat kelas tidak stabil dalam hal ini. Jadi itu beberapa contoh sederhana. Mungkin bisa paham? Bisa. Oke. Untuk ini kita sampai di sini. Kita sampai di sini untuk tentang sejarah demokrasi. Namun saya meminta kamu untuk di akhir perkuliahan ini untuk membentuk kelompok dan saya mau memberikan tugas. Jadi saya minta kamu untuk membentuk 6 kelompok. Dan ini adalah soalnya. Jadi setiap ketua kelompok untuk mencatat. Oke, baik. Kalau sudah catat dan tidak ada pertanyaan lagi, maka dengan ini berakhirlah kelas kita dan sampai jumpa untuk pertemuan berikut. Selamat sore.